Hello, welcome back lagi sama gua di YS Channel ya enggak. Hari ini gua baru balik ya. Niatnya mau jalan sambil kerja, sambil nyari sesuatu. Tapi nyatanya hari ini di tanggal 10 April kalau gua nggak salah itu PSBB udah dijalanin. Dan suasana jalan yang tadi lo lihat sepi banget, di tol juga nggak ada aktivitas banget, berhubung juga hari ini mungkin juga hari raya ya, Jumat Agung bagi yang merayakan, termasuk gue juga sih. Tapi emang sepi banget hari ini. Dan gue hari ini mau ngebahas tentang aturan PSBB yang menurut gue lucu ya. Tolonglah ya buat yang di atas-atas sana, untuk para gubernur, wali kota, terus Bapak Presiden yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Bapak Kapolri, terus Kepala Disub atau pimpinannya Disub, tolong ya, tanpa adanya penumpang ya enggak, order tuh menciut, nyusut. Nah, logika sederhana berkata seperti ini, tanpa adanya PSBB aja itu yang dari tadinya bisa dapat 15-20 order dikali 8 sampai 15.000 rupiah itu udah nyusut jadi cuman tinggal 6-10. Sekarang dengan adanya PSBB itu jadinya makin kecil. Sebagai contoh, gua nyalain dari daerah Cikarang sampai ke Jakarta, dan sampai saat ini juga baru gua matiin karena gua udah di rumah. Itu kok kayaknya nggak masuk bangsa satu pun dengan GoPay yang sudah gue isi tuh. Dan terutama untuk aplikator ya, tolong kalau memang ada solusi, tolong buat solusi yang memang bisa langsung dirasakan oleh teman-teman driver. Kasihan yang pada full time itu. Dan kenapa gue bilang aturan PSBB ini lucu? Oke, buat yang belum tahu PSBB itu apa, itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Baik di roda 2 maupun roda 4 untuk transportasi semuanya kena. Untuk di situ juga ada beberapa macam aturan ya, mengenai pembatasan jam kerja, pembatasan jumlah karyawan, pembatasan jam angkutan transportasi umum dan lain-lain. Tapi yang kena imbasnya itu tukang ojek online tuh paling parah. Itu kita cuma bisa ngangkut makanan dan paket, tapi ordernya pun juga nggak ada karena orang-orang pada takut. Rata-rata orang pada masak, orang pada beli sendiri, orang pada takut ngorder. Kasian loh teman-teman, ini bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi ini pembatasan sosial berdampak besar. Bagi yang ketahuan itu untuk ojek online karena kita banyak dan kita berseragam. Itu kita kelihatan karena memang kita pakai atribut dan kita dinaungi oleh aplikator yang salah satunya nih, gue berbicara soal Gojek yang udah nurut ya. Kalau Grab sampai hari ini itu masih bisa order orang, gue tadi udah nyoba itu kan masih bisa order orang, tapi kalau untuk Gojek dia sudah nggak bisa order orang. Itu sangat gampang dilihat gitu loh. Jadi gue nggak ngerti gimana maksudnya dari aplikator sih gue yakin maksudnya baik, tapi dari segi driver itu pendapatannya menurun drastis. Cobalah dipikir, karena mitra driver kalian itu nggak cuma 100-200 orang, tapi 100 sampai dengan 200 ribu. Itu untuk yang motor, bagaimana juga untuk yang mobil. Kasian loh. Belum lagi masalah cicilan tuh juga belum kelar. Cicilan itu masih tanda tanya juga apakah bisa di approve atau enggak. Masih banyak debt collector di luar sana yang berkeliaran itu. Dan gua nggak tahu sih gimana teman-teman yang lain, tapi ini yang gua rasakan hasilnya di hari ini seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan kenapa gue bilang PSBB ini lucu. Kalau memang dibilang kita harus merubah yang namanya social distancing jadi physical distancing, yes, itu benar. Jaga jarak, ya enggak, itu benar, paling benar. Ditambah dengan aturan, karena warga Indonesia tidak bisa diatur. Dengan adanya aturan itu lebih baik.
itu bener banget, karena aturannya pidana, orang pada takut. Tapi yang lebih lucu lagi, orang yang dipenjara pada keluar, kita ngangkut orang buat cari duit 10.000, kita bisa kena kurungan. Berbicara seperti ini bukan dalam artian gimana-gimana, tidak bermaksud menyudutkan satu dan lain hal, tolong digarisbawahi. Gue juga tidak bermaksud memprovokasi, ini hanya untuk bahasan semata. Kalau memang seperti itu adanya, apa sih yang kalian, istilahnya yang kalian pikirkan, yang ada di dalam benak kalian? Mengapa kalian membatasi untuk ojek online itu ngangkut orang, sedangkan salah satu dari pendapatannya, core-nya atau intinya dari situ? Kalau memang dibatasi, kenapa masih banyak yang boncengan? Itu apakah yang boncengan itu yakin yang membonceng dan yang dibonceng itu clean? Tidak, virus itu tidak kasat mata. Itu. Dan beberapa teori gila mengatakan teori Rinso itu bener, berani kotor itu baik. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Sampai saat ini memang orang yang hobinya kotor-kotoran, yang emang kerjanya di lingkup yang ya biasanya berkecimpung dengan kuman, itu biasanya imunnya lebih besar karena tubuh itu sudah bermutasi, ya istilahnya menerima, antibodinya sudah lebih kuat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi carrier atau pembawa kuman, itu benar. Nah, kalau dengan maksudnya physical distancing adalah menjaga jarak, kenapa yang boncengan masih bisa? Itu jangan sampai, ini gue bukan memberikan ide, tapi jam 6 ke atas itu di Jakarta sudah hilang transportasi kalau gue nggak salah, tapi koreksi di bawah kalau gue salah. Tapi yang jelas transportasi umum dibatasi. Bagaimana dengan pekerja sosial seperti rumah sakit, terus teman-teman security yang di shifting, terus yang lain-lain? Dia mau naik apa pulangnya? Suruh naik gokar, suruh naik grabcar. Emang punya duit? Itu kan, buat beli bahan makanan aja sekarang sudah naik semua, apalagi suruh buat begituan. Jangan sampai nih ya, jadi ada orang rasa barang. Ingat, di Gojek, di Grab itu masih ada fasilitas GoSend ya, dan GrabSend atau Express, gue lupa namanya apa karena gue belum punya akun Grab. Tuh, jangan sampai mereka ordernya itu barang, tapi nyatanya kita bawa orang. Jangan sampai juga kalau udah urusan perut, kita lepas nih jaket, ya enggak, kita pakai polosan, kita jadi ojek pangkalan, mangkal di terminal, mangkal di mana, untuk bawa orang, untuk mencari sesuap nasi. Jadi kita tuh kreatif, tapi kreatifnya itu kreatif untuk sesuatu yang negatif biasanya. Jangan sampai hal itu jadi banyak gitu loh. Dan jangan sampai juga ada yang alih profesi jadi kriminal karena ekonomi drop. Nah, tolong dibantu dipikirkan sama-sama solusinya. Untuk lebih jelasnya, mungkin besok gue bakal coba main ke beberapa pangkalan. Gue bakal coba interview 1-2 orang buat gimana sih aktualnya mereka. Tapi kalau yang gue rasain, ini pengalaman gue bawa Gojek dapat cuma 15-20 ribu, ujung-ujungnya tekor. Nah, terus kemarin sih puji Tuhan gue bawa delivery, gue dapet duit karena pas emang hoki juga, karena gue punya aplikasi kargo selain dari Gojek, dan kargo itu masih bisa jalan. Tapi tidak semua teman-teman multi akun seperti gue, karena kalau gue multi akun memang karena mobil gue cuma punya satu, motor gue cuma punya satu. Jadi kalau mobil dipakai gue bawa motor, kalau misalkan mobil nggak dipakai ada chance buat dapat yang lebih besar, gue bawa mobil. Karena niat gue, kenapa gue terjun di online, gue mau ngerubah nasib. Dan sekarang terbukti nasib gue berubah, dari nggak punya jadi punya, sekarang jadi di ujung tanduk. Karena usaha gue, ini sektor yang gue geluti, antar jemput sekolah,
itu kalau gua hitung 30 sampai 40 juta gua udah hilang. Belum dari kargo, belum dari yang Gokar, karena Gokar itu punya kerabat ya akunnya, dan kerabat gue yang ngejalanin karena gue juga masih kerja. Itu thanks to Gojek, thanks to Uber zaman dulu. Dari duit 10.000, dari duit 5.000 gue kumpulin, gue bisa bikin itu. Tapi sekarang itu bisa sirna. Kalau nyampe itu mobil gue ketarik atau gue nggak bisa bayar, 100 juta lebih gue hilang. Bayangin, itu yang ketahuan. Tapi inget, sektor informal itu banyak. Nggak usah mikirin PKL. Kalau memang PKL itu dibilangnya ngelanggar hukum, pikirkanlah pedagang-pedagang yang sewa tempat, yang punya usahanya bener, yang kecil-kecil, yang tidak tersorot media. Itu juga rugi. Apalagi dengan anjuran PSBB, orang nggak boleh keluar, macam-macam segala macamnya. Mall ditutup, marketplace drop. Tuh, pedagang warteg, ya warteg mah masih ada aja yang beli, tapi drop karena yang sekelilingnya pada hilang semua. Gimana yang itu? Tolonglah dipikirkan bersama. Jadi jangan sampai habis corona selesai, kasus-kasus yang lain banyak. Ini corona masih belum kelar dan bisa sampai Mei atau bisa sampai bulan Juni, kita nggak tahu, atau sampai Desember, kita juga nggak ada yang tahu. Tapi untuk semuanya tolong dipikirkan bersama. Buat yang punya pengalaman serupa, boleh coba komen di bawah, karena gue udah habis kata-kata. Itu hari ini pun gue habis ditegur di kompleks sendiri gara-gara gue pakai ini jaket masuk. Segitu jeleknya kah jaket ini? Jadi kayak teman-teman dari ojek online tuh kayak musuh masyarakat. Padahal gue mau pulang ke rumah gue sendiri. Aduh, pada ketakutan pengen mati kali. Jadi ya kadang begitulah. Bukannya malah preventif, tapi malah jatuhnya ya begitu. Ya gue sih nggak tahu ya, cuman orang macem-macem lah pikirannya. Tapi kembali ke pembahasan, tolong untuk hal tersebut dikaji. Karena terutama untuk dari aplikator PTGI, Gojek Indonesia, yang katanya ngasih info hanya untuk Jakarta. Gue sih nggak tahu juga. Ini ada di sebelah sini nanti untuk capturean infonya. Katanya yang Bogor, Tangerang, Bekasi itu menyusul atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ada dua perspektif atau dua pandangan. Ada anggapan wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi itu belum dilakukan PSBB. Ada anggapan lagi Bogor, Tangerang, Bekasi itu ikut PSBB. Tapi untuk penundaannya menunggu instruksi lebih lanjut. Untuk sementara dipukul rata dulu. Itu sih kalau yang kedua, gue lebih condong ke situ karena gue udah tes juga. Gue online itu di daerah Pondok Gede yang sekitaran perbatasan Bekasi ya, perbatasan Bekasi Jakarta. Gue tembak lagi ke sekitaran sana juga yang Bekasi Jakarta. Tapi kok tetap gak bisa. Yang di Jakarta oke, gue udah tahu itu udah ada aturannya. Tapi kalau yang di luar itu yang masih jadi rancu. Tolong dipikir bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng. Kalau yang mau curhat keluh kesah, monggo. Kita berpikir bareng-bareng. Kalau ini mah udah masalah global, bahkan dunia. Ini aja angsuran gue aja belum tahu kelarnya kapan, atau belum tahu bisa selesai kapan gitu keputusannya. Sampai sekarang gue masih menunggu. Dan masih banyak lagi korban-korban teman-teman, apalagi dari leasing yang gila, yang sudah motornya ditarik, nggak bisa bayar kontrakan, nyampe diusir dari kontrakan tuh udah banyak. Ada lagi salah satu subscriber gue juga yang sudah dikejar-kejar sama DC karena angsuran rumahnya belum dibayar. Ya mau gimana? Mikirin hidup dulu kan, daripada nggak hidup, mending hidup buat bayar angsuran. Tuh, makan dulu lah, yang penting. Angsuran mau urusan belakangan. Hidup dulu, ada lebihan baru bayar angsuran sekarang. Kalau dulu kan, kalau kondisi normal bayar angsuran dulu, sisanya ditetelin buat makan. Sekarang dibalik, buat makan dulu, angsuran belakangan. Segitunya noh. Oke lah, gue udah nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
intinya seperti itu. Gue mau mohon pamit. Besok kita ketemu lagi. Moga-moga gue nemu bocah-bocah yang bisa gue ajak ngobrol, yang mau di videokan bareng-bareng. Buat gimana rasanya mereka di jalan, yang real time, yang istilahnya kerjanya bener di jalan, gak punya kerjaan lain. Kita ketemu besok di jalan. Thank you for watching. Gua YS. Gue cabut dulu. Bye.